dengan sebelumnya, ciri khas memiliki ketersediaan akan bahan baku di wilayah setempat. Meskipun terlihat adanya kemajuan pada perusahaan jenis pengolahan tampaknya ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang ikan tuna, usaha yang berkaitan dengan pertumbuhan industri budidaya perikanan dan industri pengolahan. Selain budidaya udang, dalam beberapa tahun terakhir, investasi di industri pengolahan yang menggunakan udang laut alam mulai marak dilakukan. Bahan baku juga atau bahan mentah juga didatangkan dari Jepang. Produksi bonito kulit dan tampaknya ada juga pengolahan serpihan laut dan serpihan baku dari beberapa negara dan bahan baku untuk tuna ada juga impor.右側がインドネシア国内になります。エビ製品の場合、エビは皆さんご存知のように、他の国でもたくさん取れます。あるいは養殖しています。でもインドネシアで原料を調達するメリットも非常に大きいわけです。それは他の国と違い、環境を意識した、あるいは消費者がインドネシアというと非常に魅力に感じる、そういうところがあります。つまり例えばマングローブフレンドリーというとインドネシアをすぐ思い浮かべる人もいるくらいです。そういうふうな養殖エビにあるいは加工品に付加価値をつけるのも、インドネシアでやることのメリットだというふうに指摘する向きもあります。Ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil kunjungan ke beberapa perusahaan. Kalau di sebelah kanan itu perusahaan Indonesia, ada kaitan dengan Jepang, dan komersialisasi dan manufaktur akan dilakukan di Indonesia untuk memenuhi pasar Jepang. Dalam hal produk udang, pengadaan bahan baku di Indonesia tampaknya memiliki banyak keuntungan. Tidak seperti negara lain, di Indonesia memiliki keuntungan karena lebih mudah mendapatkan bahan baku yang sadar lingkungan atau sadar konsumen. Udang budidaya ramah bakau dan sebagainya. Jadi misalnya kalau mangrove atau udang itu kalau disebut udang atau mangrove friendly itu banyak orang bisa membayangkan negara Indonesia. これは別にエビだけではありません。東インドネシアの零細なマグロ漁業というのがあります。ここの東インドネシアからアメリカ市場に向けて同じくツナ加工品がたくさん輸出されます。アメリカ市場に結びつけた加工業、それを環境 NGO が助けてフェアトレード製品にしていく動きがあります。食品の安全性を確保しながら IUU 規制、資源の保全を重視し、製品化し、アメリカに輸出するチャンネルというのもあります。この加工企業はフェアトレードの一環としてツナ加工を取り組んでいます。こういうふうにインドネシアという国は非常に魅力のある付加価値をつけるのに適した漁業養殖業があるのではないかと思っています。
Ini adalah contoh industri pengolahan yang menghubungkan nelayan tuna mikro Indonesia Timur dengan pasar Amerika dan upaya-upaya LSM lingkungan yang membantunya. Dengan penyediaan keamanan pangan, menitik beratkan pada konservasi sumber daya alam, peraturan IUU, Indonesia juga membangun saluran ekspor dan komersialisasi. Perusahaan pengolahan ini menggeluti bidang pengolahan ikan tuna sebagai bagian dari kegiatan fair trade. Indonesia memiliki daya tarik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan ada beberapa industri perikanan dan budidaya yang cocok untuk peralihan nilai tambah. 世界の水産加工業の拠点として成長してきたインドネシアでは、タイとかベトナムと同じように、食品の安全性とか環境保全などに求められる基準を適用する努力を今しているように思います。当初は投資奨励とか貿易拡大という実利の伴う分野で水産業の成長を捉えていたようですが、最近では食品の安全性、持続的な資源利用、環境保全、労働者の人権など、多岐にわたる基準や印象が求められています。ここに書いておきました。例えば、HACCP とか GMP、MSC とか IUU とかいろいろありますが、盛んにグローバルな認証を取る、あるいはグローバルな基準に基づく水産業を育成しようという動きが出てきています。つまり、私たちから見てても、インドネシアは水産政策、食品安全政策が企業のそうした輸出戦略を後押しをしているのではないかというふうに思います。Indonesia yang telah tumbuh sebagai basis industri pengolahan perikanan dunia perlu melakukan upaya untuk menerapkan standar yang diperlukan untuk keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan lain-lain seperti di Thailand dan Vietnam. Pada awalnya telah diraih laju pertumbuhan dalam industri perikanan di berbagai bidang dengan manfaat praktis seperti penggalakan investasi dan perluasan perdagangan, tetapi memiliki berbagai standar dan sertifikasi seperti keamanan pangan, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi pekerja. Mendapatkan sertifikasi sebagaimana yang tertulis di slide yang sedang saya tayangkan ini, ada kata HACCP, YAP, MSC, ESC, IUU, dan sebagainya. Akhir-akhir ini muncul hambatan seperti yang dijelaskan di sini. Berdasarkan standar dan akhir-akhir ini memproduksi atau mendistribusikan dan memproses sesuai dengan SDGs. Permintaan semacam itu nampaknya muncul dari Uni Eropa dan Amerika Serikat pada khususnya. Mungkin kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuat perusahaan-perusahaan yang ada kaitan dengan perikanan mau berinvestasi di Indonesia. インドネシアの水産業は今成熟に向かっています。食の安全はもちろんですが、水産政策全体を見直していろんな決断をしているようです。特にこれはインドネシアだけではありませんが、東南アジア全域でさまざまな要求が最も高い EU とかアメリカに合わせていろんなものを対応させるという動きをやっています。輸出の対応によって国内の生産流通加工の在り方も変えてきています。それがフードチェーンアプローチと呼ばれるやつです。この政策転換の中心がこのフードチェーンアプローチですが、これは安全、健全、栄養に満ちた食を提供する責任を分担する生産者、流通、加工業者に担われる、連携と考えています。
Wah, veteran bang, udah ultra master 31 hebat semua walaupun gak ada yang nanya. Upgrade bebeknya sabar satu-satu ya. Ntar bang, gue kasih upgrade guys sabar. Selama bang masih lah gue main 50 jam ini. 5 jam sorry. Special break terus bang. Penang DXP di mana ya? Kalau nggak salah ada penang 聞こえますか？ すいません、ミュートのままです。申し訳ありません。Kemudian, mohon maaf karena mic saya tetap mute, mohon maaf. Kemudian tidak hanya keamanan pangan saja, tetapi ada juga negara yang memutuskan untuk meninjau ulang kebijakan perikanan secara menyeluruh. Jika seluruh kebijakan perikanan di Asia Tenggara dan Indonesia disesuaikan dengan Uni Eropa yang memiliki berbagai tuntutan permintaan yang tertinggi, maka mungkin akan mampu menangani permintaan negara manapun di dunia. Dalam melakukan upaya perubahan kebijakan, pada awalnya memang mengalami kesulitan, tetapi sekarang ada tanda-tanda munculnya usaha-usaha memadu pendekatan food atau makanan.